Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Senjadi Nidamayanti dengan NPM 20111000382 dari kelas D Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW untuk tingkat SD atau MI untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Tusiana MPD. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yuk, langsung aja simak videonya. Yang pertama kali akan kita bahas adalah kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad SAW. Sejak masih kanak-kanak, beliau sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Di usianya yang masih 6 tahun, Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh ibundanya, yaitu Siti Aminah. Dan di usia tersebut, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Menginjak remaja pun harus kehilangan dua sosok orang tua yang beliau sayangi, yaitu meninggalnya Abdul Muthalib kakeknya dan Abu Thalib pamannya. Tetapi kondisi tersebut justru menjadikan Nabi Muhammad menjadi pribadi yang penuh dengan kesabaran dan penuh kepedulian. Nabi Muhammad SAW pernah diajak berniaga ke negeri Syam, padahal jaraknya sangat jauh dan resikonya cukup berbahaya. Karena selain cuaca yang ekstrim, ada juga gangguan gerombolan perompak yang dapat mengancam keselamatan harta benda, bahkan nyawa. Namun Nabi Muhammad SAW turut ikut berdagang dengan rasa sabar. Kesabaran dan kepedulian dengan kondisi pamannya, inilah yang membuat beliau Rasulullah menjadi pribadi yang dewasa, mampu bertahan. Karena beliau yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar dan peduli kepada kerabat dan sesama manusia. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu Nabi Muhammad SAW bekerja. Yang pertama, tekun dalam bekerja. Nabi Muhammad SAW pernah menggembala kambing. Beliau juga pernah berdagang. Di dalam setiap pekerjaannya, beliau selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Abu Thalib melihat keponakannya bekerja dengan penuh ketekunan. Nabi Muhammad mampu memperlihatkan semangat, kemauan yang keras, juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Karena melihat kesungguhannya itu, beliau diajak pamannya ke negeri Syam untuk berniaga. Sepulang dari perniagaan, Nabi Muhammad semakin tampak sifat kedewasaannya yang penuh ketekunan dan tanggung jawab. Beliau membantu pamannya menyiapkan air untuk para pedagang yang beribadah ke Baitullah atau Ka'bah. Di kota Mekah Al-Mukarramah, kegiatan ini beliau lakukan hingga menjelang usia dewasa. Yang kedua yaitu jujur dalam berdagang. Saat usia Nabi Muhammad SAW menjelang 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Selama berdagang dengan Khadijah, Nabi Muhammad memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini didapatkan karena selama berdagang, ia sangat jujur, ramah, sungguh-sungguh, dan tekun, juga murah senyum kepada pembeli. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika ia melihat ada barang dagangan yang rusak, maka ia tunjukkan kerusakannya. Jika barangnya tersebut dalam keadaan cacat, maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal, tetapi sesuai dengan kondisi barang tersebut. Yang kedua, jujur dalam berdagang. Saat usia Nabi Muhammad SAW menjelang 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini didapatkan karena dalam berdagang ia sangat jujur, ramah, sungguh-sungguh, dan tekun, juga murah senyum kepada pembeli. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika ia melihat ada dagangan yang rusak, maka ia tunjukkan kerusakannya jika barang tersebut dalam keadaan cacat.
maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal, tetapi sesuai dengan kondisi barang tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdagang tidak membuatnya rugi. Bahkan, ia mendapatkan keuntungan yang besar. Sebab cara berdagang yang dilakukan Nabi Muhammad, banyak orang yang senang dan banyak orang yang membeli barang yang didagangkan sehingga barang yang dijual Nabi Muhammad tidak tersisa. Mereka merasa senang karena menjumpai pedagang yang benar-benar jujur. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak tertipu. Khadijah adalah seorang yang sangat terkenal sebagai pedagang yang kaya raya. Khadijah sangat tertarik setelah mendengar kejujuran dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Terlebih setelah Maisarah, salah seorang kepercayaan Khadijah, menceritakan pengalamannya bersama Nabi Muhammad selama penjagaan dan keberhasilannya. Juga sikap dan sifat Nabi Muhammad dalam berdagang ke negeri Syam tersebut. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menikah di usia 25 tahun dengan Siti Khadijah yang saat itu umur 40 tahun, yaitu salah seorang saudagar kaya raya di kota Mekah. Apa yang membuat Siti Khadijah terpikat kepada Nabi Muhammad? Yaitu karena ketekunannya, rasa tanggung jawabnya saat berniaga. Sehingga Siti Khadijah mengutus Nufaisah bin Munyah untuk menyampaikan lamarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan pamannya yaitu Ali bin Abi Thalib dan menerima lamaran Siti Khadijah. Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta. Nah, ada yang tahu nggak berapa sih jumlah anak Nabi Muhammad SAW? Jumlah anak Nabi Muhammad SAW yaitu ada 7 orang, yaitu 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama Qasim, kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Dan yang menemani Nabi Muhammad SAW sampai wafat adalah Fatimah Az-Zahra. Nah, untuk lebih mudah menghafal anak-anak Nabi, mari kita belajar sambil bernyanyi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Bagaimana? Mudah bukan untuk diikuti? Yuk kita ulang 1 kali lagi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ya, selamat mencoba anak-anak. Yang keempat yang akan kita bahas yaitu tentang peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Sebelum masa kenabian pada usia 35 tahun, ada suatu peristiwa yaitu kota Mekah dilanda banjir yang besar sehingga meluap ke Baitul Haram. Akibat peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Dan arsitek dalam kegiatan perbaikan Baitul Haram itu adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Kembali ke pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad. Mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad.
Semua sepakat dengan cara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ternyata yang pertama kali masuk masjid adalah Rasulullah, dan yang berhak adalah Rasulullah. Orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika diminta untuk mengambil keputusan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut, beliau berpikir sejenak, mencari cara apa agar keputusannya adil dan bijaksana. Tidak lama kemudian, beliau membentangkan surbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban tersebut, seraya memanggil utusan masing-masing kabilah. Beliau menyuruh para utusan setiap kabilah untuk memegang dan mengangkat surban tersebut secara bersama-sama hingga ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semuanya. Setiap kabilah merasa senang dan kagum atas keputusan yang tepat itu. Maka perpecahan dan pertikaian di antara mereka tidak terjadi. Masyarakat Mekah kembali tenang dan damai berkat keputusan yang bijaksana dari seorang manusia mulia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Penduduk Mekah melihat pribadi Muhammad adalah pribadi yang baik dan dapat dipercaya, sehingga mereka menjuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.